Namaku Randy. Aku tinggal di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2009 yang lalu. Ketika aku dan temanku pergi untuk melihat satu pertunjukan musik yang digelar di kampung sebelah, yang jaraknya kurang lebih 4 kilometer dari kampungku. Panggung pertunjukan musik atau acara hiburan memang cukup jarang digelar di kampungku. Jadi, ketika mendengar kabar ada panggung, ini jadi salah satu kesempatan untuk aku pribadi dalam mencari hiburan. Meskipun berada di kampung sebelah dan jaraknya cukup jauh, aku pasti mengejarnya. Singkat cerita, kami berdua pun meminjam motor pamannya temanku dan mulai beranjak menuju ke tempat acara musik tersebut. Kira-kira jam 8 malam. Jalan yang kami ambil ke tempat atau kampung sebelah adalah jalur yang terdekat. Jadi bisa dibilang jalan tikusnya lah. Jika digambarkan keadaan jalan dan kampung yang akan kutuju saat itu, jika sudah lewat jam 8 malam, keadaannya sangat sepi dan kondisi perkampungan yang tidak merata. Di pinggir jalan, sebagian masih kebun, ada semak-semak, hutan bambu, dan kami pun harus melewati pemakaman umum. Sebenarnya itu bukan pemakaman umum, tapi ada satu lahan yang dimana banyak sekali makam. Ya tentunya makam-makam orang sekitar. Meskipun jalan yang aku tempuh sepertinya akan menakutkan, namun rasa senang ingin mencari hiburan menutupi semua hal-hal dan ketakutan itu. Setelah melewati jalan-jalan yang sudah disebutkan olehku tadi, kami pun sampai di tempat tujuan. Panggung yang sederhana, namun bagiku itu sudah cukup. Hiasan lampu-lampu, ada beberapa penjual makanan juga, ya seperti festival atau bazar lah. Banyak orang di sana. Semuanya tertawa, tersenyum, menikmati acara yang sedang digelar saat itu. Termasuk aku dan temanku ini.
Kami berdua larut menikmati acara hiburan hingga tak terasa kulihat di handphoneku jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Bahkan sudah lewat tengah malam. Mengingat jalan yang nanti akan kami lewati saat pulang itu sepi juga, dan takutnya ada hal-hal yang tidak terduga, aku lalu mengajak temanku untuk pulang. Meski saat itu acara belum selesai, kami akhirnya putuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, kami sampai di persimpangan jalan, di mana ada beberapa jalan yang nanti ujungnya bisa sampai ke kampungku. Termasuk jalan yang pertama tadi kulewati. Aku sempat berdebat dengan temanku. Saat itu, kusarankan untuk lewat jalan yang sama seperti tadi kita berangkat. Namun temanku ingin mengambil jalan alternatif yang sebelah kiri. Karena sebenarnya memang itu lebih dekat dan tidak memutar. Tapi aku kurang setuju, karena jalan yang akan temanku pilih itu meskipun lebih dekat, tapi di sana lebih sering terjadi pembegalan. Iya, begal, perampokan, bahkan pelakunya tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya. Dan itu sering terjadi di jalur yang akan temanku pilih. Ada begal dengan modus kayu atau bambu yang digeletakkan di tengah jalan, dan ketika kita tidak bisa lewat dan berhenti, tiba-tiba para begal keluar dari semak-semak dan langsung menyergap kita, mengambil kendaraan, dan bahkan tidak segan-segan mengambil nyawa kita. Sering kejadian tersebut terjadi di lokasi itu. Aku masih sayang nyawa. Tidak apalah memutar sedikit daripada harus mati konyol, pikirku. Aku lalu bilang pada temanku, "Bro, kalau ngambil jalur kiri mah banyak begal, banyak kejadian kan. Mana ini motor paman kamu lagi. Kalau ada apa-apa nanti gimana? Mending lewat jalan yang tadi aja, lewat makam. Saya mah daripada ketemu begal, mending ketemu setan. Setan mah gak bisa bunuh orang, bro. Gak sayang nyawa apa lu? Udahlah, yuk lewat situ aja." Begitu kataku. Setelah itu akhirnya temanku pun terbujuk setuju untuk lewat jalan yang awal tadi kita lewati. Kami lanjutkan perjalanan. Jalan yang bersemak tinggi, pohon bambu, ditambah semakin malam, kondisinya semakin sepi dan gelap. Hanya lampu motor kami saja yang jadi penerangan, memecah kegelapan malam itu.
kanan kiri tadi terkenal dengan begalnya, sebenarnya jalur yang kami lewati ini terkenal dengan keangkerannya. Jadi tidak banyak orang yang memilih jalan ini. Namun ini satu-satunya yang aman dari begal. Bahkan mungkin begal pun takut jika lewat sini. Di jalan yang kami lewati ini sekarang banyak kejadian di mana orang-orang diganggu oleh makhluk halus. Sampai-sampai jika sudah lewat jam 9 malam, tidak ada orang yang mau lewat daerah situ. Karena pasti akan diganggu oleh sosok-sosok yang mendiami sekitaran jalan itu atau daerah makam. Dan semakin maju berjalan, sekarang kami sudah sampai di area pemakaman. Entah kenapa aura yang terasa saat itu sangat berbeda. Merinding, kepalaku jadi berat, terasa pusing dan sesak. Aku pun membaca doa sebisa mungkin dalam hati dan fokus untuk tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Meskipun kami rasakan semakin lama semakin mencekam. Suara pohon bambu yang bergesekan terkena angin membuat suasana menjadi seram. Ketika melewati tempat itu, kami tidak bicara sedikit pun. Sampai temanku mencolek lututku seperti memberikan tanda. Dia berulang-ulang menggunakan jarinya tangan kiri mencolek lututku di sebelah kirinya. Kenapa? Ada apa? Dia seperti ingin memberitahuku sesuatu. Refleks, aku melihat ke sekitar. Aku lihat kiri dan kanan, dan ketika aku lihat ke belakang, astaga! Jelas ada satu sosok perempuan dengan kain putih yang terbentang melayang, juga rambutnya yang tergerai. Terbang melayang mengikuti kami dari belakang. Wajahnya hancur, tidak bisa kulihat dengan jelas. Yang jelas wajahnya tidak sempurna. Sosok itu melayang tidak beraturan, seperti terbang zigzag kiri kanan, tapi mengikuti kami dari belakang. Tidak ada tawa cekikikan ataupun
Suara-suara yang terdengar olehku hanya saja suara kain yang terkena angin seperti terbang, itu terdengar sangat jelas. Aku langsung membuang mukaku, langsung berkata pada temanku, tarik gas, tarik gas, tarik gas, cepat, 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 cepat. Temanku pun langsung menancap gas sekencang-kencangnya. Jalan yang tidak rata pun kami hajar, ingin segera keluar dari tempat itu. Kami terus melaju dan terus melaju. Saking takutnya, aku sampai memeluk temanku dari belakang. Dan tiba-tiba ada tangan lain yang terpegang olehku di perut temanku itu. Seperti kini ada dua tangan yang sedang memeluk temanku dari belakang. Ketika aku lirik ke arah sebelah kiri, astaga, terlihat kain putih lusuh kini sudah berada sangat dekat denganku. Iya, sosok perempuan itu kini sudah memelukku dari belakang, dan karena lengannya atau tangannya sangat panjang, dia memeluk kami berdua dari belakang. Dan terdengar bisikan di telingaku, suara yang sangat menyeramkan. Mereka payun, Pak. Mereka payun. Aku dan temanku mendengar apa yang sosok perempuan itu bilang, dan kami pun dengan segera langsung tancap gas kencang-kencangnya. Hingga akhirnya kami pun melihat bangunan sekolah dan diikuti oleh pemukiman warga dengan penerangan yang cukup terang. Setelah itu, aku pun merasa sosok itu sudah lepas dari diriku. Aku pun berani menengok ke belakang, dan ketika kulihat, sosok itu tidak lagi mengejar kami. Aku pun merasa sudah aman, karena sudah melewati jalan yang penuh dengan rumah warga. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah dengan selamat. Kejadian yang kualami di jalan itu bisa dibilang adalah mimpi terburuk yang aku alami. Walaupun sudah sangat lama, tapi aku tidak bisa melupakan kejadian itu. Masih membekas, masih terasa jika aku mengingat lagi kejadian yang kualami saat itu.